Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Owner Aslam Group Internasional, Ustaz Kiai Muda Haji Asmar Lamo SHI SOS MSI MM MPDMA. Yang kami hormati Ketua Dewan Pembina Aslam Group Internasional, Bapak Insinyur Haji Sudirman Mero. Yang kami hormati Ketua Dewan Syuro Aslam Group Internasional, Burda Haji Muhammad Asad Ali Pawalangi LC. Yang kami hormati Direksi Aslam Group Internasional, Bapak Muhammad Ihsan HS SOS MSI. Yang kami hormati Koordinator Perwakilan Aslam Group Internasional, Bapak Firman Ari. Yang kami hormati seluruh perwakilan Aslam Group Internasional. Yang kami hormati seluruh agen Aslam Group Internasional. Yang kami cintai seluruh jamaah Aslam Group Internasional. Yang kami banggakan seluruh panitia pelaksana serta seluruh kru Aslam Group Internasional. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia sehingga pada hari ini Jumat 5 Januari 2024 kita dapat berkumpul bersama dalam acara Rapat Koordinasi Nasional dan Silaturahmi Nasional in Syiar Baitullah Aslam Group Internasional. Mengawali acara pada pagi ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Roslan Al-Hafiz. Kepada saudara dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا الله إن الله خبير لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا
السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pembacaan kalam ilahi oleh saudara Roslan Al-Hafiz. Semoga yang membacanya dan kita yang mendengarkannya senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya, sambutan pertama oleh Ketua Dewan Syuro Aslam Group. Dalam hal ini Guruta Haji Muhammad Asad Ali Tawalangi LC. Kepada Guruta dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati owner Aslam Group, Ki Muda Haji Asmar Lambo. Yang kami hormati Ketua Dewan Pembina Bapak Insinyur Sudirman Meru, sekaligus salah satu anggota Dewan DPRD Kabupaten Wajo. Teman-teman kru Aslam Group dari berbagai daerah yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu. Kemudian yang kami hormati, yang kami banggakan adalah calon jamaah umroh yang akan berangkat tanggal 14 Januari 2024 ini. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmatnya, baik berupa kesempatan, kesehatan, kekuatan, sehingga kita bisa hadir di tempat ini tentu untuk silaturahim, ya, dalam rangka acara Silatnas, ya, Rakornas dan Silatnas Aslam Group Singkang Kabupaten Wajo. Dan juga kita mengirimkan salawat dan taslim kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi wasallam. Saya selaku Dewan Syura Aslam Group, ya, alhamdulillah, ya, Aslam Group ini tidak terasa perjalanan kurang lebih 17 tahun, ya. Kalau umur manusia ini baru masuk usia remaja, ya. Tentu banyak suka dukanya, banyak sedih dan gembiranya, banyak tantangannya, banyak rintangannya, ya. Yang alhamdulillah sampai hari ini semua onak dan duri
semua tantangan, rintangan itu terlewati, ya. Dan di sana sini tentu ada beberapa mungkin agen atau perwakilan yang dulunya bersama kita, ya, dulunya bersama kita, tapi sekarang mundur, ya, istilahnya muntabir, mundur tanpa berita, ya, ada seperti itu, ya. Dan alhamdulillah yang masih bertahan sampai hari ini, dan tentunya harapan kami selaku Dewan Syura, teman-teman yang masih hadir pada hari ini, yang bertahan pada hari ini, mari kita tetap, ya, bersama dan tetap membesarkan, ya, Aslan Group. Jadi tentu Aslan Group ini tidak mungkin besar, tidak mungkin dikenal oleh masyarakat secara umum, baik di Sengkang maupun di kabupaten lain, bahkan mungkin sudah sampai ke mancanegara kalau bukan melalui agen-agen kita, ya, yang senantiasa mempromosikan, yang senantiasa menginformasikan bahwa Aslan Group, ya, kalau bahasa kami itu tidak boleh atau istilahnya tidak bisa dipandang remeh, ya, oleh travel lain, ya. Meskipun saya lihat tenaga-tenaga krunya ini, tenaga pembimbingnya dan sebagainya masih muda-muda semua, ya. Dibanding ada beberapa travel, ya, memang pembimbingnya ya orang sudah tua-tua semua, ya, ada seperti itu. Itu tangan dulu untuk Aslan Group, ya. Nah, apalagi ownernya ini masih muda, ya, paling ganteng di Sulawesi Selatan ini, ya, ini owner kita ini. Ya, alhamdulillah, ya. Jadi dan energik, ya, ini owner kita yang memang muda, dan beliau ini sekedar informasi mungkin Bapak yang mungkin baru, beliau adalah di samping owner Aslan Group, beliau adalah dai internasional, bukan lagi nasional, internasional, karena sudah melanglang buana sampai ke Malaysia, sampai ke negara-negara lain. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah kita Aslan Group ini punya owner yang energik, yang selalu semangat, yang menyemangati teman-teman kru dan kepada jamaah. Ya, itu mungkin yang barangkali di tempat lain tidak ada. Rata-rata yang saya tahu kalau owner travel itu sudah tua-tua, umur katakanlah 50 tahun, 60 tahun ke atas, ya, rata-rata. Kalau kita ini masih muda semua, ya, masih muda. Termasuk saya masih muda. Ya, perasaan masih muda. Tepuk tangan dulu, ya. Ya. Dan termasuk dia pembina kita masih muda, ya. Guru kita Insinyur Suri Mamir masih muda, orangnya masih muda. Ya, oke. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi kami berterima kasih, ya. Kami selaku Dewan Syura berterima kasih kepada jamaah, khususnya bahwa Bapak Ibu memberikan harapan atau percaya kepada Aslan Group, sehingga Bapak Ibu ingin berlayar bersama kami, ingin berangkat melalui Aslan Group. Ya, tentunya banyak pertimbangan, ya. Kita sudah mungkin melihat di travel lain begini, travel lain begitu. Tapi kenapa Bapak Ibu menjatuhkan pilihannya kepada Aslan Group? Tentu bukan karena kebetulan, bukan karena kebetulan. Ya, tentu banyak hal-hal yang kita pertimbangkan, dan yang tidak kalah pentingnya inilah adalah takdir kita. Ya, bukan kebetulan kita bertemu di tempat ini, tapi Allah yang sudah mentakdirkan bahwa pada hari ini jam sekian kita akan bertemu di Hotel Salomon ini. Ya, di ruang Salomon ini. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin inilah yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Ketua Dewan Syuro Aslan Group. Kepada guru kami ucapkan terima kasih. Sambutan kedua oleh Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Wajo, dalam hal ini Ketua Dewan Pembina Aslan Group, Bapak Insinyur Haji Sudirman Meru. Kepada Bapak dengan hormat disilahkan.
Tapi percaya hingga tadi kata-katanya itu ketua Dewan Suruh kita bilang masih muda kan? Percaya Ki. Jadi saya itu selalu dikatakan pemuda karena saya ini adalah seorang bujangan senior, ya. Oke, kita bertalbiah dulu ya. Saya juga merasa teringat. Ternyata Aslam Group ini sudah berumur 17 tahun. Kalau kata remaja, Aslam Group ini umurnya sweet 70, 17 tahun yang indah. Dan saya juga teringat kalau saya kemarin berangkat ke Tanah Suci tahun 2006, hari ini juga sudah berumur 17 tahun keberangkatan saya ke Tanah Suci, tetapi saya belum kembali ke sana. Mudah-mudahan di tahun ini saya juga bisa kembali seperti saudara-saudaraku yang akan berangkat pada tanggal atau pada bulan Januari ini. Semoga doakan ya. Ya. Kita bertalbiah dulu ya, supaya saya juga termemori kembali, supaya saya bisa terpanggil untuk hadir di Tanah Suci Makkah. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Amin. Semoga talbiah ini akan mengantar keinginan saya untuk tahun 2024 ini bisa juga kembali menyambut Baitullah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati owner Aslam Group atau yang kita sebut sebagai pimpinan pusat Aslam Group. Dalam hal ini Ananda Ki Muda Haji Asmar Lambo SHI, SOS, MSI,
MPD, MA, dan bahkan kalau kami lihat di Indonesia menyambut tahun 2024, pamflet yang ada di TV One, beliau adalah salah seorang juga kandidat doktor. Ya, mudah-mudahan doktornya juga akan tercapai. Amin. Yang kami hormati Dewan Suro kita yang alhamdulillah yang juga telah memberikan sambutannya, yaitu Bapak Haji Muhammad As'ad Ali Fawallani LC. Kemudian yang kami hormati para direksi Aslam Group yang sempat hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati para mitra kerja atau perwakilan Aslam Group yang datang dari berbagai kota, kabupaten, dan provinsi yang sempat hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati para jamaah umroh yang sempat hadir pada kesempatan ini. Iya, jamaah umroh ya. Serta seluruh hadirin dan hadirat yang tidak sempat saya sebut satu persatu, termasuk Sutra Channel yang senantiasa meliput dan mensiarkan program-program Aslam Group. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta selawat kepada Nabiullah junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini di Jumat yang berkah ini senantiasa diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, para jamaah umroh yang kami muliakan, bahwa pada kesempatan ini kami mendapat amanah untuk menyampaikan sambutan pada kesempatan ini yang pada hakikatnya dalam waktu bersamaan kami juga punya acara, yaitu acara musrembang di Kelurahan Wetang Lipue. Akan tetapi karena saya kira ini adalah salah satu acara yang sangat penting, karena yang hadir adalah tamu-tamu Allah, jadi saya minta izin tadi bahwa nanti setelah selesai acara ini baru kami bergabung di acara musrembang. Begitu pentingnya acara ini karena kami tahu bahwa orang yang datang ini adalah orang-orang yang sangat sungguh luar biasa, karena jauh-jauh datang dari kabupaten kota, sebagaimana tadi apa yang disampaikan oleh pemandu acara pertama kita. Terima kasih Pak atas kedatangannya. Olehnya itu saya dalam kapasitas selaku anggota DPRD Kabupaten Wajo tentu sangat menyambut dan mengapresiasi bapak-bapak, ibu-ibu yang datang dari kabupaten lain atau provinsi lain. Selamat datang Pak di Tanah Lamadu Kelen, Kota Sutra, Kabupaten Wajo. Bapak Ibu yang kami hormati, saya mendapat amanah sebagai Dewan Pembina. Jadi alhamdulillah owner kita ini Ananda Kiai Muda Haji Asmar Lambo ini adalah di samping bergerak di travel haji ini, tetapi tadi disampaikan oleh Dewan Suro bahwa beliau juga adalah dai kondang yang telah memberikan pencerahan di berbagai lembaga siaran di TV lokal maupun di TV nasional seperti TV One dan TV-TV lainnya. Jadi beliau adalah putra daerah Kabupaten Wajo, akan tetapi dalam kapasitas sebagai pemuda nasional yang senantiasa memberikan pencerahan bukan saja di Indonesia, akan tetapi di luar Indonesia, sebagaimana apa yang disampaikan tadi oleh Dewan Suro kita.
bahwa beliau itu adalah Ketua dari Muda Asia Tenggara. Nah, dalam rangka menyandang gelar itu, di samping sebagai dai kondang dan juga sebagai dai Muda Asia Tenggara atau pimpinan Dai Muda Asia Tenggara sekaligus sebagai owner atau penyelenggara haji, maka saya menempatkan pribadi saya maupun dalam kapasitas saya selaku anggota DPR dalam rangka memberikan pembinaan kepada beliau. Sehebat beliau, tapi tetap dalam kapasitasnya sebagai ananda saya, ya. Jadi saya telah tetap memantau perkembangan beliau, baik pada saat dia berceramah di TV One atau di tempat lain, maupun dalam rangka menyelenggarakan jamaah hajinya. Karena kenapa? Karena ada dua elemen yang melekat. Di samping saya selaku pribadi, selaku Dewan Pembina, akan tetapi melekat tugas saya yaitu selaku anggota DPR, dan salah satu fungsi kami adalah pengawasan. Bukan saja pengawasan di pengelolaan keuangan daerah dan pembangunan, tetapi termasuk kegiatan-kegiatan sosial. Olehnya itu, saya selalu tetap mewanti-wanti kepada Ananda Asmar Lambo bahwa alhamdulillah kami melihat perkembangan usaha Ananda sudah melebar ke berbagai kabupaten kota, bahkan punya perwakilan di Tanah Jawa dan Sumatera, Kalimantan. Olehnya itu, jagalah nama baik. Pertama, nama baik lembaga Aslam Group itu sendiri maupun nama baik pribadi Ananda. Karena kenapa? Karena di dalam proses mencapai keberhasilan, maka tentu sudah menjadi rahasia umum bahwa angin pun akan bertiup secara kencang untuk menerpa kita. Kalau kita tidak mampu bertahan, maka tumbanglah kita. Di samping itu, godaan juga datang dari berbagai sudut pandang. Apalagi nasengiron nangin Dewan Suro tak makadan mageretak landat tahunan, ya. Karena mageretaknya di situ itu suatu ancaman bagi Ibu Direktris. Mohon maaf Ibu Direktris, harus diberikan pelayanan sebaik-baiknya. Siapa tahu ada orang yang lebih memberikan pelayanan daripada istri tercinta. Iya. Adanya itu sebagai warning bahwa alhamdulillah istri tercinta juga bagian daripada penyelenggara haji ini dan umroh, sehingga beliau juga sering mendampingi jamaah kita dan beliau sudah berbagi tugas. Suaminya berangkat, istrinya tinggal, istrinya berangkat, suaminya tinggal, dan kadang berangkat bareng-bareng. Ya. Jadi itu sebagai tugas saya untuk memberikan pembinaan kepada beliau. Saya tidak memandang bahwa ijatan kabul, status saya selaku busan itu sudah akan hilang. Ya. Jadi berbahagialah saudara-saudaraku yang datang dari berbagai kabupaten kota yang bergabung dengan Aslam Group, bahkan menjadikan dan menjatuhkan pilihannya kepada Aslam Group untuk bersama-sama melaksanakan dan berangkat haji dan umrah. Dan juga kepada saudara-saudaraku mitra kerja atau perwakilan daripada Aslam Group dari berbagai kabupaten kota, kalau pun Anda ingin mandiri, ingin berkembang sendiri, jangan seperti tadi
yang dikatakan oleh Dewan Guru kita menyandang penyakit muntaber. Ya, muntaber ya Ustaz ya? Ya, apa itu tadi muntaber? Ya, minggat tanpa berita. Ya. Artinya maksud saya kira Aslam Group tidak pernah menghalangi Anda untuk berkembang secara mandiri. Betul Ustaz ya? Dan bahkan jika Anda mau mandiri bisa tetap dibangun komunikasi dan kemitraan. Karena di dalam kehidupan ini kita itu mempunyai ruang yang silih berganti. Tidak tertutup kemungkinan saudara-saudara yang mandiri mendapat suatu kendala, maka bisa kembali kepada Aslam Group untuk minta petunjuk. Kalau muntaber pasti segan-segan untuk lesu. Jadi saya kira itu sebagai harapan saya selaku pembina, karena tugas kita ini adalah misi dakwah dan juga adalah untuk perjalanan spiritual kita semua. Karena tidak ada yang kita harapkan selain daripada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, banyak hal yang ingin kami sampaikan, akan tetapi waktu sangat terbatas. Maka saya selaku pribadi menyampaikan banyak terima kasih kepada saudara-saudaraku atas segala perhatiannya, dan bila mana ada kata-kata yang kurang, kata-kata yang salah, kata-kata yang tidak sesuai dengan tempatnya, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Demikianlah yang sempat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Ketua Dewan Pembina Aslam Group kepada Bapak, kami ucapkan terima kasih. Hadirin yang kami hormati, tibalah kita pada acara yang dinantikan, yaitu pemaparan materi manasik umroh oleh owner Aslam Group. Dalam hal ini, Ustaz Kiai Muda Haji Asmar Lambo, SHI, SOS, MSI, MM, MPD, MA. Kepada Ustaz, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara manasik kita lanjutkan, karena Burtak begitu padat kegiatan dan acaranya, selaku Ketua Komisi DPRD Kabupaten Wajo Komisi 2 yang menangani tentang keuangan, dan kita semua hidup butuh uang. Uang tidak dibawa mati, tapi kalau tidak ada uang kayak mau mati. Mungkin beliau akan lebih dahulu meninggalkan ruangan ini, dan Bapak Ibu tetap mengikuti seluruh rangkaian acara yang akan kita adakan pada pagi hari ini sampai sore hari nanti, insya Allah. Kepada kita mungkin ada yang bisa berkata. Tapi jadi sesuai dengan hal yang disampaikan tadi oleh Ustaz muda kita, ini adalah aset Kabupaten Wajo yang hanya kebetulan terlahir di Kabupaten Bone. Ya, beliau adalah orang Bone. Orang Bone juga Ustaz. Melahir di Sengkang. Kalau saya lahir di luar negeri, di Swiss, sekitar Wirisalo, Calacu. Jadi saya merasa terhormat, merasa bangga hadir di tengah-tengah Bapak dan semangat memberikan sambutan. Tidak lain itu saya mau melihat bagaimana Aslam Group ini bisa tetap berjaya dan memberikan pelayanan terbaik
bukan saja di Kabupaten Wajo, akan tetap secara nasional. Kita sepakat ya, kita doakan Aslam Group tetap berjaya. Dan saya juga mau maaf karena dalam waktu yang bersamaan kami juga punya acara, maka saya mohon pamit, mohon izin untuk bergeser di tempat musrembang untuk melanjutkan tugas kami. Demikian yang sempat kami sampaikan. Terima kasih atas segalanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jalan beruntung untuk melanjutkan agenda dan amanah yang lain. Semoga segala urusannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa karim ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa sallim. Ayuhal kiram, sama-sama kita muliakan, kita hormati Bapak Insinyur Haji Sudirman Peru yang baru saja memberikan arahan selaku anggota DPRD Kabupaten Wajo dan Dewan Pembina Aslam Group of Company PT Aslam Group Internasional. Kita muliakan, kita hormati Dewan Suruh kita Bapak Ustadz Kiai Haji Muhammad Ali Bolang LC. Beliau adalah salah satu anak kandung dari Arti Guruta Al-Maghfurullah Kiai Haji Ali Bolangi, Dewan Fatwa Pondok Pesantren Asadiah Pusat, dan anggota termasuk guru idola kami, dan kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa mendapatkan raudhah riyadhil jannah, angin-angin surga di alam kuburnya. Amin. Bapak Ibu dirahmati Allah, insya Allah kita akan mengisi materi manasik untuk jamaah umroh pemberangkatan tanggal 14 Januari 2024. Insyaallah sedikit pandangan karena Bapak Ibu mungkin nanti juga akan mengikuti manasik umroh kita dari beberapa wilayah pada tanggal 13. Jadi kita akan ada manasik besar di asrama Islamiyah. Insyaallah dari jamaah Bulukumba, Jenebul, bahkan jamaah dari Maluku, jamaah dari Sulawesi Tenggara, bahkan akan bergabung jamaah dari Kalimantan Timur, Nunukan, Samarinda, Balikpapan, semua akan bergabung di asrama Islamiyah tanggal 13 manasik atau untuk pemberangkatan jamaah umroh kita. Insyaallah Bapak Ibu di sini akan berangkat umroh bisa angkat tangan tanggal 14. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Iya. Di sini akan berangkat tanggal 27 ada nggak? 9:30. Karena kita ada guru juga Januari tanggal 27. Oke, tidak ada yang ikut manasik yang berangkat tanggal 27. Dan yang ikut manasik pada hari ini adalah mungkin jemaah yang akan dekat dari sini, Masya Allah. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, kita ada acara setelah ba'dal Jum'ah, selesai sholat Jumat, kita ada acara Mukernas dan kita ada Rakornas, rapat koordinasi nasional yang insya Allah
seluruh agen Aslam Group dan perwakilan Aslam Group yang masih dalam perjalanan dari beberapa wilayah, insya Allah nanti akan bergabung dalam Rakornas kita, dan di situ kita akan mengupas tentang sistem marketing dan cara pemasaran yang akan membawa Bapak Ibu sekalian bagaimana orang yang tidak punya uang bisa umrah, orang yang punya uang bisa umrah berkali-kali, bahkan Bapak Ibu sekalian bisa berangkat haji tanpa uang sedikit pun hanya dengan bergabung dan bersama-sama berjuang ziarah Baitullah dengan Aslam Group. Maka itu yang akan kita bagaimana bisa berangkat haji setiap tahun tanpa uang sekalipun. Contoh yang sudah kita lakukan, alhamdulillah, travel kita sudah mendapatkan pengakuan dari Badan Akreditasi Nasional dengan akreditasi A, Bapak Ibu sekalian. Artinya travel kita adalah travel yang diakui oleh pemerintah Indonesia menjalankan jamaah dengan sistem yang sangat baik, tanpa korupsi, tanpa tipu-tipu, tanpa mengajak orang untuk mendapatkan kerugian, tapi untung dan kemanfaatan bersama. Itulah tujuan dari manusia diciptakan di dunia ini. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa menerima manfaat. Bapak Ibu, manfaat apa yang kita dapatkan? Satu, kita sudah menjalankan dari tahun 2020 sampai 2023 sukses memberangkatkan jamaah hampir setiap bulan, tidak pernah kurang 20 jamaah gratis setiap bulan kita berangkatkan. Artinya tanpa uang sekalipun mereka bisa berangkat. Apa solusinya? Kita telah membuat program dari tahun 2020 yang disebut dengan Zubu. Apa itu Zubu? Ziar umroh gratis umroh. Semuanya Bu, Zubu. Ziar umroh gratis umroh. Bagaimana programnya? Bapak Ibu cukup merekomendasikan 5 orang untuk melaksanakan umroh, maka ditambah gratis 1 orang untuk berangkat umrah. Saya ulangi, 5 orang saja. Bapak punya anak, bapak punya istri, bapak punya mertua 2, maka sudah cukup 5. Tinggal bapak itu gratis di dalamnya, karena setiap terjadi kelipatan 5 jamaah, Bapak Ibu bisa berangkat umroh gratis tanpa dana sedikit pun. Semua ditanggung oleh manajemen dan tim Aslam Group, insya Allah. Tapi begitu kita sudah lakukan, Bapak Ibu sekalian, tidak pernah kurang 20 orang setiap bulan. Kemarin kita pernah berangkatkan 20 orang dengan tim kita, dengan pemberangkatan 1 pesawat, dan insya Allah Bapak Ibu sekalian itu akan terus bertambah. Sistem yang akan kita launching nanti untuk kerja Januari 2024 sampai Desember 2024, Bapak Ibu sekalian bisa berangkat haji gratis. Nanti akan kita kupas bagaimana sistemnya. Orang yang mau berangkat haji gratis tidak perlu nunggu 30 tahun seperti sistem kita hari ini, tapi daftar sekarang, berangkat tahun ini, berdaftar 2024, berangkat tahun 2024. Tidak punya uang Ustaz, daftar saja, kami ajarkan sistemnya. Bapak Ibu bisa berangkat 2024, masuk 2025 bisa lagi berangkat, 2026 bisa lagi berangkat. Bapak Ibu bisa berangkat haji setiap tahun, dan sistem yang kami sudah buat Bapak Ibu sekalian akan kami paparkan nanti setelah sholat dulu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, banyak reward yang kita sediakan untuk saudara-saudara sekalian. Tidak ada sistem fonzi seperti mungkin leluhur kita yang tidak boleh kita contoh, karena ada leluhur yang tidak boleh kita contoh, Bapak Ibu sekalian. Ya, sebagaimana kita tidak boleh contoh Fir'aun, mereka adalah pendahulu kita. Tidak boleh kita contoh Qarun, orang kaya, tapi tidak bisa kita contoh. Yang kita contoh Nabi Sulaiman dari kekayaannya, Nabi Yusuf dari ketegarannya, Nabi Ibrahim dari kepemimpinannya, dan akhlak-akhlak mulia yang dimuliakan termulia di antara manusia adalah Nabi Muhammad SAW. Itu leluhur yang dicontoh. Leluhur di travel yang tidak bisa kita contoh, membuat sistem fonzi. Pendaftaran umroh hanya 10 juta, 15 juta bisa berangkat. Menunggu 5 bulan berangkat. Jadi pendaftaran di belakang, itu nanti uangnya yang dipakai berangkatkan ke depan. Uangnya lagi dipakai berangkatkan ke depan. Itu fonzi namanya.
keputusan majelis ulama sistem bisnis yang menggunakan uang orang untuk menutupi keberangkatan orang itu haram hukumnya karena masuk kategori maisir. Innamal khamru wal maisir, Allah haramkan hamar dan sistem fonsi. Jadi semua bisnis yang bentuk begitu Bapak Ibu sekalian itu hukumnya haram menurut sistem majelis ulama Bapak Ibu sekalian. Itu yang ingin saya sampaikan sebagai serayaan malam sebelum saya memberikan materi masuknya. Jadi Bapak Ibu yang ada kesempatan, selesai kita melaksanakan sholat Jumat, ibu-ibu yang sholat zuhur, selesai melaksanakan sholat zuhur, bisa masuk kembali di ruangan ini dan kita akan memototkan sistem kerja seluruh tahun 2024 sampai Desember. Bapak Ibu sekalian, saya yakin kalau dijalankan dengan baik, ikuti jalannya, ikuti alurnya, Bapak Ibu tidak susah, sangat tidak susah. Bapak Ibu berangkat haji tahun 2024. Paling lama 2025 Bapak Ibu sudah bisa berangkat haji. Tidak perlu banyak-banyak ikut orang. Dan ini bukan sistem fonsi. Kalau ada pertanyaan kami akan jawab dengan rasional, termasuk pertanyaan dari pemerintah kita, termasuk dari Kementerian Agama memberikan pertanyaan, kami memberikan jawaban yang rasional dan sesuai dengan regulasi perjalanan haji umroh yang berlaku sesuai aturan pemerintah kita, yaitu Kementerian Agama Republik Indonesia. Oke, Bapak Ibu sekalian, seluruh perwakilan dari Aceh, saya menyapa-nyapa dulu. Di sini alhamdulillah perwakilan terjauh datang dari ujung Indonesia Bapak Ibu sekalian, ada tim dari Papua. Ini dari Taiwan yang diutus oleh Ustaz Misbah. Bisa berdiri. Ini ada tim yang di belakang dan juga di sini ada dari ujung timur, ujung perbatasan Malaysia. Masya Allah, perbatasan Malaysia ada Ustaz Salama, bisa berdiri Ustaz. Bersama dengan tim, alhamdulillah tiba di ruangan ini. Beliau dari Pulau Sebatik. Beliau adalah agent dan perwakilan kita di sana. Dia ziarah umroh dari lorong ke lorong. Dia ziarah umroh masuk dari kota ke desa. Mereka menyampaikan kepada umat yang gagorannya ini dia. Insya Allah beliau terus bersama-sama dengan kita. Kita doakan untuk panjang umur dan senantiasa diberkahi hidupnya oleh Allah. Amin. Di sini ada program kita juga dari Luwu Utara. Luwu Utara ya, Timur. Luwu Utara di Malangke. Malangke, Masya Allah, Haji Tawaluddin. Orangnya agak kecil, pendek, tapi perjuangannya panjang. Bapak Ibu sekalian, kita doakan beliau panjang umur insya Allah. Di sini juga ada Pak Ismail dari Kabupaten Maros. Ada jauh-jauh dari Morowali. Beliau ini adalah pengusaha alat tambang. Ya, jadi sahabat-sahabat yang mungkin ada keluarga menambang di sana, beliau memfasilitasi fasilitas tambang dan satu ruko disiapkan untuk menjadi kantor pelayanan Aslam Group di wilayah Morowali. Bapak Ustaz Masuk, Masya Allah. Juga di sini Bapak Ibu sekalian ada Ibu Haji Murni bersama istri dan anak. Beliau membawa keluarganya untuk apa? Untuk menghadiri acara ini. Beliau adalah perwakilan kita dari Kabupaten Maros. Masya Allah. Aplaus buat Ibu Haji Murni. Masya Allah. Ada beberapa yang jauh-jauh yang meliput kita dari Dewan Perwakilan Aslam Kabupaten Bulukumba. Bunda saya dari Maluku bisa berdiri. Beliau ini yang paling muda dalam ruangan ini. Ini beliau pas di tengah pakai jilbab kuning. Ini adalah agen perwakilan kita dari Kabupaten Baru. Kita aplaus buat beliau. Mudah-mudahan kita panjang umur sehat selalu. Anak beliau yang terdaftar sebagai perwakilan di Aslam Group, beliau adalah salah seorang dosen di UNED, Universitas Negeri Makassar. Nah Bapak Ibu sekalian, istri saya tercinta yang sangat luar biasa saat ini sedang mengandung, hamil, sudah masuk 9 bulan, tinggal menunggu waktu. Tapi jangan melahirkan di sini. Ya, beliau begitu berat membawa kandungannya masuk di dalam ruangan ini, meninggalkan kegiatan di rumah untuk apa? Tentunya untuk ikut berbahagia dan selamat untuk kita semua Bapak Ibu sekalian. Ada dari Siwa, Masya Allah, Pak Andi Samsudin, ya membersamai kita, subhanallah. Juga jauh-jauh dari Bulukumba,
dari Bantai, Masya Allah, subhanallah, sahabat-sahabat dari Kabupaten Bone, ya Masya Allah, ya dari Parepare juga Masya Allah, dan sahabat sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ingin saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, pertama-tama umrah ini adalah perintah Allah. Hukum umrah menurut Imam Syafi'i hukumnya wajib. Jadi orang yang ada uang tidak mau umrah dosa sama Allah. Kenapa wajib? Karena di dalam Al-Quran tidak ada pemisah antara haji dan umrah. Dikatakan dalam Al-Quran wa atimul hajjah wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umroh karena Allah. Maka Imam Syafi'i mengkategorikan umroh itu wajib dilaksanakan. Kemudian yang kedua, umroh ini bila dilaksanakan berkali-kali Bapak Ibu sekalian, itu akan menggugurkan dosa-dosa kita yang telah berlalu. Apa kata Nabi SAW? Al-umratu ilal umrati kafaratu lima bainahuma. Antara umrah yang satu dengan umrah selanjutnya, dia akan menjadi kafarat bagi dosa-dosa kita. Dia akan menghapuskan seluruh dosa-dosa kita. Di dalam riwayat yang lain, umrah ke umrah selanjutnya itu akan membuka keran-keran rezeki seperti mengalirnya air Zam-Zam. Jadi Zam-Zam itu tak mengalir tanpa henti, tak pernah habis. Semua orang datang ambil tidak pernah habis dan mendapat manfaat. Kalau rezeki kita seperti air Zam-Zam Bapak Ibu, maka kita punya uang tidak akan habis, kita akan punya harta tidak akan habis, ditambah itu mendapat manfaat harta-harta kita. Mudah-mudahan semua yang hadir memiliki rezeki seperti mengalirnya air Zam-Zam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah menjadi orang-orang yang selalu umrah, haji, umrah, haji, umrah. Kenapa? Al-umrah ila umrah. Dari umrah yang satu ke umrah selanjutnya, umrah yang satu ke umrah selanjutnya, umrah satu ke umrah selanjutnya, kafaratul lima bainahuma, menghapuskan dosa-dosa kita meskipun seperti karat-karat dalam besi. Jadi ada dosa bisa dihapus dengan istighfar, tidak bisa dihapus dengan doa, tidak bisa dihapus hanya sekedar sholat, tapi dia hanya bisa dihapuskan seperti menghilangkan karat tali besi. Jadi al-umrah ila umrah itu sahih sekali Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu sekalian, umrah ini memiliki 3 rukun. Ini penting Pak. Karena banyak orang berangkat umrah hanya berangkat tidak ilmu, tidak paham bagaimana tata cara pelaksanaan umrah. Apa itu sekalian? Umrah itu ada 3 rukunnya. Yang pertama ada yang disebut dengan rukun qauli, rukun perkataan. Halo? Rukun apa? Rukun qauli, rukun bacaan. Oke Bapak Ibu sekalian? Jadi di dalam umroh itu ada rukun qauli, rukun bacaan. Ya. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan rukun fi'li, rukun perbuatan. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan rukun qalbi, rukun hati. Ketiga-tiganya ini harus selaras. Saya berikan contoh. Rukun umrah ambil miqat di tempat miqat. Tempat miqat umumnya kita kalau dari Madinah namanya Bil'an. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian setelah kita sampai di Madinah, kita akan sholat di Masjid Nabawi, kita akan ziarah ke makam Nabi Muhammad, kita akan sholat di Raudah, di mana Raudah ini dikatakan oleh Nabi, baina baiti wa minbari Raudah bi riyadil jannah, antara rumah dan minbar itu adalah taman surga. Siapa yang berdoa di situ, falyustajab, doanya diijabah oleh Allah. Jadi Raudah ini tempat yang sangat mulia. Selesai kegiatan kita di Madinah, kita akan ziarah di Madinah, kita akan jalan-jalan ke Masjid Kuba, masjid yang pertama dibangun oleh Nabi. Maka pada hari ketiga atau mungkin hari keempat kita akan menuju ke tanah Makkah, dan itu adalah puncak ibadah umroh kita. Di Madinah tidak ada ibadah umroh, jangan salah. Madinah itu adalah ziarah Nabawi, ziarah Nabi, ziarah Masjid Nabawi, ziarah Masjid Kuba. Di mana ibadah umroh itu hanya kita memulai dari miqat, itu yang pertama. Apa yang miqat? Tempat makacok kata orang Bugis, tempat melakukan niat, tempat berniat untuk melaksanakan
melaksanakan ibadah umroh atau ibadah. Jadi kalau kita sampai nanti di Dir'ani, itu adalah salah satu masjid. Ada masjid Dir'ani namanya, atau biasa disebut dengan Zulhulaifah. Tempat ini Rasulullah mengambil miqat. Kemudian disitulah kita dianjurkan, diwajibkan, disyariatkan. Setiap kita dari kota suci Makkah mau masuk ke Mekah, kita ambil miqat. Disitulah kita lihat bagaimana niatnya umrah. Labbaik Allahumma umratan, atau ada lafal yang lain, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Di dalam hati kita masuk rukun hati, rukun qalbi. Saya niat melaksanakan ibadah umroh dengan mengenakan kain ihram ini karena Allah Subhanahu wa taala. Itu niat. Oke? Jadi Bapak Ibu sekalian, lafalnya tidak wajib. Boleh dibaca, boleh tidak kalau tidak hafal. Tapi afdal kalau kita ucapkan. Niatnya gampang. Labbaik Allahumma umrah. Semuanya Bapak Ibu. Labbaik Allahumma umrah. Itu niat umrah. Atau mungkin lafal yang umum biasa kita pakai, nawaitul umrah wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Semuanya nawaitul umrah wa ahramtu bihi. Boleh bihi, boleh biha. Nanti kaidahnya bagaimana itu menurut kaidah bahasa Arab. Menurut Anda ya. Bihi lillahi ta'ala, boleh biha lillahi ta'ala. Oke Bapak sekalian. Jadi itu niat umrah. Setelah kita niat, kita naik di atas bus. Kita akan perjalanan menuju ke kota Makkah kurang lebih 5 jam kalau naik bus. Kalau kita naik kereta paling kita cuma 20 sampai 30 menit sudah sampai Bapak. Ya, ada kereta cepat. Ya, sekarang sudah ada kereta cepat dari Madinah ke Mekah. Kalau kita naik bus itu mungkin 5 jam perjalanan. Di dalam perjalanan kita dianjurkan banyak bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Banyak talbiyah sampai ke kota Makkah. Jangan banyak berposisi. Kalau ada orang suka berposisi di Indonesia sampai di sana posisi saya berjalan. Naik di bus posisi tuan begini. Belum lagi itu sesama jamaah dicerita. Setelah sesama jamaah, tadi itu lagi cerita itu tadi itu bagus sih, tadi itu tidak bagus sih. Apa ini umrah? Tapi ceritanya prasangka buruk, tidak ada nilai dari perjalanan itu. Ini Bapak sekalian, setiap orang menjalani ujiannya masing-masing. Tidak ada telepon di menjalankan orang dengan tidak baik. Semua yang terbaik. Tapi Bapak Ibu sekalian punya ujian masing-masing. Mungkin Bapak yang diuji atau teleponnya yang diuji. Makanya jalani saja ujian itu dengan hikmah, Bapak Ibu akan mendapatkan pahala yang banyak. Itu konsep. Perasaan terbaik. Makan lagi di Madinah, cerita apa ini makanan yang sini. Jadi dulu hotel dan saya tampani dulu waktu beberapa kali, kalau sekali makanan baru. Bapak Ibu sekalian masuk di kota Madinah mencela makanannya aja itu nanti. Kenapa? Karena makanan di Madinah itu adalah makanan yang diberkahi. Kenapa? Ada qaryatun mubarakah, kata Nabi, ini adalah tempat yang diberkahi. Wa fi kulli barakah, semua yang ada di dalamnya adalah berkah. Jadi makan buah jangan dibelanjai jadi buahnya. Kenapa? Kalau kau makan itu dia akan jadi kanker, akan jadi penyakit. Yang bukan tidak diterima. Kenapa? Kita cuma ambil untuk makanan baru jadi daging dalam tubuh kita. Makanya Bapak Ibu sekalian, semua yang ada di Madinah demi Allah adalah sesuatu yang diberkahi oleh Allah. Berdoa, makan buah, berdoa ala kami paling sedikit ya Allah, obat itu pagi berikan obat. Insya Allah makanan baik jadi obat. Jangan bicara itu makanan, sembarang itu cuma itu konsep. Perjalanan ke Mekah sampai di Mekah nanti, itu sekitar kurang lebih 5 jam ya, 5 jam. Oke Bapak Ibu sekalian, ini perjalanan umroh, perjalanan ujian. Banyak orang mendapatkan ujian masing-masing. Contoh lagi, itu kan kalau kita merantau umroh, kadang-kadang itu kan kita ketemu dengan semua orang. Mungkin dalam satu travel ada dari Baru, ada dari Bone, dari Seka, dari Maluku, dari mana, ketemu. Ya. Bahkan kadang kita bukan satu kampung, tapi satu kamar. Karena di dalam kamar itu beda pembawaan. Ada
orang suka pakai AC, ada orang nggak suka pakai AC. Nah, yang suka pakai AC kasih kalau AC dingin sekali. Yang tidak suka pakai AC marah-marah. Jadi kalau tidur yang suka pakai AC, bangun matikan AC. Sudah dimatikan, bangun ada satu siapa matikan ini, maka hidup lagi. Siapa yang kasih hidup ini, nama matikan lagi. Dan karena tidak waktu umum di samping bulan, apa ini pulang waktu bagi orang. Nah, gara-gara apa? Gara-gara AC. Ada tahu di kepala tahu berapa? Doa beda-beda, ada orang itu lantas. Ya, kadang-kadang celana dalamnya pun tersimpan di atas kotak, mau diangkat celana dalam tidak diangkat di atas kotak. Nah, itu kan macam-macam Pak. Ya, ada tahu itu orang tidak bawa sarung, nggak usah bentar, atau sekali. Nah, kenapa? Karena itu pembawaan beda-beda. Ini tuh dia. Maka Bapak Ibu sekalian, perjalanan umroh itu kita mengerti bersama dengan siapa yang kita temani, saling pengertian, menjalani ujian kita masing-masing, bersihkan hati kita, perjalanan sampai di kota Mekah. Rukun umrah yang kedua setelah kita ambil miqat adalah tawaf. Kita akan melaksanakan tawaf Bapak Ibu sekalian. Kita akan tawaf mengitari Ka'bah 7 kali. Bapak Ibu sekalian, mengingkari Ka'bah ini ada bacaan, tapi tidak ada bacaan yang wajib. Saya ulangi, dalam Ka'bah ada bacaan, tapi tidak ada bacaan yang wajib. Makanya tidak perlu kita bertengkar hanya gara-gara perbedaan bacaan. Karena ada orang lempui bacaan, itu bacaan pembimbing ini banyak juga. Pembimbing itu kan ada bacaannya, tapi dia bilang ini tidak bagus bacaan ini pembimbing. Tidak begitu saya tahu. Yang sunnah ini akhirnya tidak nyaman dengan pembimbing umrahnya, ini bahaya. Ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita perlu sampaikan bahwa dalam tawaf tidak ada bacaan yang wajib, semua sunnah. Membaca subhanallah boleh, membaca alhamdulillah boleh, membaca istighfar boleh, bahkan orang-orang Arab banyak tahu sambil pegang Al-Quran. Ar-Rahmanu 'allama al-Qur'an, khalaqal insana 'allamahu al-bayan, asy-syamsu wal qamaru bi-husban. Dia baca Quran sampai selesai itu rasa. Ada. Kenapa tidak ada bacaan yang wajib dalam tawaf? Kecuali ada yang sunnah. Seperti ketika kita berada di depan Hajar Aswad, kita disunahkan mencium Hajar Aswad dari jauh dengan mengucap Bismillah Allahu Akbar. Nih, Bismillah Allahu Akbar. Lihat apa? Bismillah Allahu Akbar. Cium jauh kaki. Sunnah. Paham ya? Ya. Kalau boleh ikut sedikit saja. Kalau menurut saya apa yang dibaca oleh pembimbing itu yang kita baca. Kalau pembimbing bilang subhanallah, dia bagi subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu begitu. Jangan kita punya bacaan sendiri. Pembimbing bilang subhanallah, kita bilang di belakang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak kacau Pak. Ikut begitu saja. Itu konsep. Kenapa sunnah berjamaah? Alaikum bil jamaah, fa inna fil jamaah barakah. Hendaklah kamu berjamaah karena dalam berjamaah itu ada keberkahan. Itu begitu. Jangan malu sendiri-sendiri diri kita hanya karena berbeda bacaannya, padahal sama-sama itu fikir. Kemudian dalam ilmu fikih 4 mazhab tidak ada bacaan wajib di dalam tawaf. Itu konsep. Bahwa 7 kali putaran, setelah itu kita akan menuju ke Mas'ah, melaksanakan sa'i. Biasanya kita sholat sunnah dulu menghadap ke Mutazah, kita doa, kita sholat taubat, kita sholat hajat, kita apa hajat saja kita pas di depan Ka'bah, pas menghadap ke pintu Ka'bah, kita doa, kita melaksanakan sholat rakaat, boleh 4 rakaat sesuai itu minum air zam-zam. Setelah minum air zam-zam dari sumbernya, nanti kita akan perjalanan menuju ke Mas'ah, tempat menuju melaksanakan sa'i. Ini rukun umrah yang ketiga. Pertama tadi miqat niat, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i. Mas'ah dari Safa ke Marwah, lari-lari kecil dari Safa ke Marwah. Ya, nanti ada bukit Safa, ada Marwah. Bolak-balik 7 kali dari Safa ke Marwah, dari Marwah ke Safa, dari Safa ke Marwah, dari Marwah ke Safa, dari Safa ke Marwah, dari Marwah ke Safa, dari Safa ke Marwah, selesai. Jadi kalau dimulai di Safa pasti berakhir di Marwah. Ada orang yang salah,
Safa ke Marwah, dari Marwah ke Safa baru 1. Dari Safa ke Marwah, dari Marwah ke Safa baru 2. Dari Safa ke Marwah, Marwah ke Safa baru 3. Akhirnya 14 kali kita balik dari Safa ke Marwah sampai di hotel saking untuk tidak bisa jalan, tak boleh sholat berjamaah. Dan aku bukan bisa kali untuk dengan saya tadi lama sekali berasa itu sama Marwah. Kenapa orang 1 jam sudah selesai, saya sudah 2 jam setengah belum selesai. Padahal jalannya 14 kali pulang balik. Itulah kalau tidak harus ustaznya yang memberikan manasik. Itulah pentingnya Islam dulu. Semua ustaznya orang pintar, cerdas, muda, bisa membimbing, bisa menambah umur, ya. Dan di mana kalau dia bisa berjalan, bisa ada ini materi. Ya, ada ustaz Firman, ada ustaz Saleh Ismail. Bahkan guru tadi Haji Muhammad Asad masih kuat begitu. Namun kalau dia lagi dokter baru, nah di sini dia. Nah, bagaimana sekalian? Umroh rukun yang ketiga adalah Safa Marwah. Safa Marwah. Ya, Safa Marwah. Safa itu artinya suci. Marwah itu artinya puas. Ya. Jadi Safa itu artinya suci, bersih. Marwah itu artinya kepuasan. Jadi orang yang memulai dari Safa pasti akan mendapatkan kepuasan. Ini adalah simbol kehidupan. Setiap pekerjaan yang dimulai dari niat yang suci, seakan-akan seperti itu, pasti akan mendapatkan nilai yang memuaskan. Meskipun hasilnya tidak banyak, tapi kita puas. Kenapa? Dimulai dari cara dan niat yang suci. Tapi kemudian tentu dia akan pembulan. Biasanya namun tidak ada untuk dia akan menyambung. Contoh, mau jadi anggota dewan, ada caleg di sini. Ada. Oh ini bentar ya. Bagi pada seorang caleg, istri saya juga caleg provinsi Sulawesi. Tapi wajib oke. Tapi saya doakan jangan terpilih. Ya, nanti banyak kegiatannya di luar. Ya, kalau berusaha terpilih alhamdulillah, tidak terpilih juga alhamdulillah. Karena kalau tidak terpilih fokus dengan Aslam Group. Bukan doakan dia terpilih. Nah, tapi beliau tetap tersenyum, artinya bagus doaku. Nah, Bapak Ibu sekalian, orang yang menjadi caleg, niatnya tidak bagus, niatnya menyogok kiri kanan, dimulai dari sesuatu yang tidak suci, tidak bersih, maka pasti walaupun terpilih tidak menghasilkan kepuasan. Yang ada tidak nyaman, yang ada dihantui karena dia sudah menyogok, menipu dan lain sebagainya. Meskipun pandangan orang, oh dia sukses terpilih, tapi karena menghalalkan segala cara, akhirnya dia tidak tenang. Makanya itulah simbol dari Safa Marwah. Safa artinya suci, Marwah artinya puas. Kalau kita memulai hidup kita dari Safa, insya Allah kita akan mendapatkan kepuasan dalam setiap aplikasi, implementasi pekerjaan dalam kehidupan kita. Itu simbol seperti itu. Jadi kita lari-lari kecil Safa Marwah, Safa Marwah. Disunahkan dalam satu hadis, apa yang menjadi hajat kita itu diingat dalam lari-lari kecil. Sebagaimana Maryam saat mencari air untuk anaknya, dia lari dari kecil dari Safa ke Marwah, dari Marwah ke Safa, di tengah pasir panas keruntang, tidak ada air yang dia dapatkan karena musim kemarau berkepanjangan. Bayi yang namanya Ismail gendong lari dari kecil untuk mencari Safa ke Marwah, Safa ke Marwah. Tapi karena niat yang suci, akhirnya keluarlah air Zam-Zam. Itulah yang menjadi minuman dan berkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah simbol sejarah munculnya air Zam-Zam. Jadi mulailah hidup kita dengan perjuangan yang suci. Jangan ada niat yang tidak baik. Apapun yang kita kerjakan, insya Allah Bapak Ibu sekalian, Allah akan karuniakan rasa puas bagi kita. Puas, menyambut kita. Ada orang yang kepala desa konsultasi sama saya. Dia bilang, Ustaz, karena aku kalau saya nonton TV, sepertinya saya kejantungan. Hatinya itu bagus. Saya bilang, apa masalah? Tidak tahu kalau dia TV kayak bukan jantungan. Usut-usut Pak, ternyata dia termasuk orang korupsi dana desa yang dikeluarkan 1 miliar. TV-nya bagus, tapi setiap dia nonton TV ditangkap orang korupsi, ada kasus sel. Kenapa? Masalahnya korupsinya. Jadi melihat televisi yang bagus bisa menyebabkan orang jantungan. Kenapa? Bukan karena TV-nya yang bagus, tapi karena dia terlibat orang yang melaksanakan sesuatu yang diawali dengan tidak suci, akhirnya dia mendapatkan kehidupan yang tidak tenang. Jadi kalau kita mulai hidup kita,
seperti perjalanan dari sofa ke Marwah, Bapak Ibu sekalian. Kemudian rukun yang terakhir adalah tahallul. Selesai kita dari sofa ke Marwah, 7 kali ulang balik, di Marwah selesai, kita menuju ke bukit Marwah. Nanti di situ kita gunting rambut, tim sedikit. Di situ banyak juga orang-orang yang kadang-kadang begitu, ya bawa gunting langsung gunting rambut, dia minta 100 rial, 200 rial, minta 1 juta, 2 juta, hanya pun saya sering bilang. Jadi aku bilang, Ustaz, apakah di kota Makkah dan kota Madinah ada orang yang jahat, ada orang yang tidak baik? Saya jawab begini, justru orang yang paling jahat di dunia yaitu siapa? Abu Jahal. Semua orang-orang yang berjahat itu semua bermula dari tanah Arab. Makanya Nabi itu diutus di tanah Arab, bukan di tanah Bugis. Kenapa? Karena orang Bugis mudah diatur, orang Arab susah diatur. Coba kalau di sana sementara sholat tidak tenang, kepala tidak ada, dia tadi mau maaf tidak ada, tenang kepala sementara sholat. Saya baru sering banget sumpah tinggi. Saya sementara sujud, tiba-tiba ada yang tengah kepala sumpahku lari ke sana. Selesai saya salam, jadi sumpahku sudah tidak ada, Pak, sudah dikatakan. Ya, kenapa? Karena memang itulah ujian di sana. Dan kita perlu ketahui bahwa jangan kita melihat di sana ada tanah suci, semua orangnya suci. Tidak, di sana ada tanah suci karena adanya Nabi Muhammad, dan siapa yang mengikuti Nabi Muhammad itulah yang suci. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Hanya orang-orang yang mengikuti ajaran Muhammad itulah yang suci dan selamat. Tapi orang-orang yang tinggal di tanah Mekah, amalannya tidak bagus, tidak pernah sholat lima waktu, sifatnya menipu, mereka juga hanya mencontoh Abu Jahal, Abu Lahab, dan Allah yang lain. Lalu, nah itu Bapak Ibu sekalian. Jadi saya bilang, itulah rukun umrah. 4 saja, tidak banyak. Pertama, kita mengambil miqat dari tempat miqat, yaitu Iran. Kemudian kita akan melaksanakan tawaf 5 jam perjalanan ke kota suci Makkah, kita tawaf. Selesai itu kita akan melaksanakan sa'i, selesai itu kita akan tahallul, selesai prosesi umrah yang pertama. Selesai ini umrah, kecuali kalau ada orang yang tidak umrahkan, itu nanti bisa mengambil umrah kedua, diniatkan untuk orang tua yang sudah meninggal dunia, atau mungkin nenek sudah meninggal dunia mau diumrahkan boleh, atau mungkin ada tetangga yang sudah meninggal dunia yang sering cerita dia umrahnya, nah itu boleh, atau mungkin mantan pacar tak boleh, mantan suami boleh, semua boleh, asal dia sudah meninggal atau musuh tidak bisa melaksanakan umrah. Kalau dia masih kuat tidak perlu diumrahkan, kasih uang dia yang berangkat umrah, atau suruh mengajak 5 orang di asal dulu dia berangkat gratis. Nah itu caranya. Nah itu yang harus tidak boleh dia diumrahkan kecuali dia berangkat umrah kalau dia masih kuat. Kalau dia sudah meninggal maka boleh diumrahkan. Di asal dulu kita ada fasilitas umrah gratis pada perjalanan umrah kita. Jadi kalau kita berangkat, ambil miqat di Bir Ali, selesaikan kegiatan umrah 2 hari atau 3 hari, kemudian kita akan ziarah. Ziarah kemana? Ziarah ke tempat-tempat bersejarah di kota Mekah. Jabal Rahmah, tempat pemotongan Ismail. Kita akan melewati semua terowongan yang dilewati jemaah haji. Kita akan melihat tindak-tindak di Mina. Nah, semua akan kita ziarah. Setelah itu kita langsung menuju ke Tan'im atau di Ji'rana. Untuk apa? Untuk mengambil miqat yang kedua bagi yang mau melaksanakan umroh. Umroh diri sendiri atau mengumrahkan orang lain itu tidak ada tambahan biaya. Tapi mau umrah 3 kali, 4 kali, 5 kali bayar sendiri. Caranya bagaimana? Nanti dibantu ambil bus, ambil taksi oleh tim Aslam Group, diantar ke tempat miqat, niat ambil miqat untuk umroh selanjutnya. Di mana miqatnya? Di Tan'im atau di Tan'im atau di Ji'rana. Karena itu tempat miqat yang dekat dari kota Makkah. Bukan di Ali. Kenapa? Karena di Ali 5 jam perjalanan dari kota Madinah ke kota Makkah. Terlalu jauh, makanya cari tempat yang dekat. Kenapa? Dalam agama tidak boleh membesarkan orang. Itu adalah kecil. Makanya orang saja dalam perjalanan disuruh jamak sholat. Itu tidak ada yang susah. Cuma kita yang selalu membesarkan diri sendiri. Kalau contohnya, baru bisa beli motor, masih suruh beli. Kenapa? Karena ada motor dari
Adira, promo dari SMS Finance, nah promo dari pembiayaan. Beda kalau promo dari Aslam Group. Saya tidak minta uang Bapak, cukup ada 5 orang, Bapak orang gratis semua, tanpa perlu diiming-iming store uang dan lain sebagainya, bayar cicilan dan lain sebagainya. Mantap tidak? Dalam 1 tahun Januari sampai Desember 2024, Bapak itu mengikuti sistem Aslam Group berangkat haji 2025 tanpa uang, langsung berangkat, tidak perlu menunggu 10 tahun 20 tahun. Oke kalian sekalian, tentunya sama aku, ya sepertinya saya terlalu semangat. Kenapa yang saya berikan materi ini adalah orang-orang yang menjadi tamunya Allah. Bapak Ibu, terakhir, kalau kita ziarah Baitullah, mengajak saudara, mengajak tetangga, mengajak keluarga untuk ke Baitullah, Bapak Ibu dapatkan pahala yang luar biasa. Rasulullah SAW mengatakan, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'il." Siapa yang mengajak satu kebaikan, dia mendapatkan kebaikan yang sama tanpa mengurangi pahala orang yang melaksanakannya. Jadi Bapak Ibu mengajak satu orang umrah, 1 pahala umrah, mengajak 5 orang 5 pahala umrah, tanpa mengurangi orang yang berangkat umrah. Jadi Bapak Ibu sekalian, walaupun belum pernah orang ke umrah, kalau 5 yang sudah diajak, Bapak Ibu sudah dapat 5 pahala umrah. Jadi jangan kita khawatir, semua orang yang bergabung di Aslam Group pasti mereka semua masuk surga insya Allah. Banyak sekali pahalanya kalau mengikuti itu. Amin. Ini ya makanya kamu jika Aslam Group pasti masuk di surga itu. Insya Allah harus optimis dan istiqamah. Insya Allah, Bapak Ibu sekalian, kita buka tanya jawab sebelum berakhir acara kita manasik pada hari ini. Adapun tata cara penggunaan ihram itu gampang, karena di Madinah juga nanti ada manasik, tata cara penggunaan ihram dan lain sebagainya. Jadi jangan kita khawatir, untung kita terus. Ada manasik di sini, di asrama haji ada manasik, berangkat di Madinah ada manasik sebelum menuju ke Mekah, dan dipraktik cara menggunakan ihram dan lain sebagainya. Kita akan berkata jawab kepada Bapak sekalian, dan insya Allah nanti sesudah sholat Jumat dan menunggu semua tim dari beberapa wilayah di Indonesia untuk sama-sama kita membicarakan program 2024 bagaimana memudahkan jamaah, memudahkan umat menuju ke tanah suci Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Insya Allah, saya kira itu yang saya sampaikan. Bila itu bersahadat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan kepada itu? Baik, mungkin dari jemaah yang bertanya terkait dengan pelaksanaan ibadah umroh, juga sistem pertanyaan. Ya, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Ta'ala, yang mau bertanya tentang manasik kita pada pagi hari ini, silakan boleh. Silakan berdiri bertanya. Ya, silakan Bu, ada yang mau bertanya sama Bapak mungkin? Ada yang kurang dimengerti atau mungkin dari segi schedule perjalanan, silakan. Ya, sepertinya ya di belakang ada yang mau bertanya. Ya Pak Selamat, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Okay. Ibu-ibu yang di tengah, ada yang mau ditanyakan? Yang baru datang, mungkin ada yang belum dimengerti. Silakan. Ada di belakang sana mau bertanya, panitia tolong dikondisikan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak.
semua pendidikan kepada saya. Jadi nama saya Basir Fitri, saya orang baru di Aslam. Mungkin selama ini saya banyak chat-chat dengan online Bapak Ustaz Haji Aswar Lambo. Jadi yang menjadi pertanyaan saya di kali ini, di tempat ini, karena di situ kan ada baik di FB maupun dari di grup, dan kebetulan tadi juga disampaikan kepada kami oleh owner bahwa untuk umroh gratis itu bisa dengan cara mencari 5 orang. Jadi kita kan sebagai agent, tentunya kita juga harus share-share dengan kata-kata seperti itu, harus cari 5 orang, terus ada gratisnya 1. Jadi jelas saja yang cari orang sampai 1, 2, sampai 5 ini kan yang orang share-share itu, yang orangnya itu kan yang dapat gratisnya. Terus saya misalnya yang sampaikan si A, si B, si C, si D untuk itu, jadi misalnya ada 4 orang, sudah 20 orang, masing-masing punya ketua tim begitu, sudah dapat orang 5, jadi jelas yang gratisnya kan sudah 4. Jadi bagaimana dengan saya yang share ini kepada mereka sehingga mereka dapat gratisnya, saya dapatnya apa? Seperti itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan ini sebenarnya jawabannya nanti setelah silatnas. Ya, agar lebih rampung, lebih jelas, semua mendapatkan jawaban yang lengkap. Jadi pertanyaannya bagaimana ketika saya mengajak orang 5 ini ada keluarganya yang mau mengambil gratisnya, maka saya sebagai orang yang merekomendasikan apa dong? Nah, insya Allah Bapak Ibu tetap dapat lebih lagi daripada orang yang berangkat gratis. Ya, nanti itu akan kita bahas Bu ya. Insya Allah kita bahas pada acara Rakornas dan Silatnas sebentar. Bapak Ibu ya. Nah, jadi jangan diulang, ikuti silatnas kita sebentar. Bagi yang tidak terlalu banyak kepentingan di luar, ikuti acara kita karena ini acara yang akan membuka wawasan Bapak Ibu sekalian tentang bagaimana berangkat haji, berangkat umroh, dan juga tentunya kita akan mendapatkan passive income, berpenghasilan dengan menolong tamu-tamu Allah, mempermudah perjalanan tamu-tamu Allah. Insya Allah nanti kita akan bahas secara terperinci. Mohon maaf saya tidak langsung jawab. Oke, mungkin ada pertanyaan yang lain. Kepada seluruh panitia mohon segera dibagi apa yang mau dimakan, karena ini kampung dengar dari tadi pagi sudah memanggil. Ya, dan itu tidak berbeda dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang menjadi peserta pada siang hari ini ya. Nah, silakan Bu, kita santai, kita mengisi kampung tengah kita yang kita makan makanannya. Sambil yang mau bertanya silakan, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudara sekalian yang berhubungan tentang perjalanan ibadah umroh. Silakan berlanjut. Masih ada pertanyaan? Baik, itulah tadi jawaban dari kita. Jadi untuk ibu yang bertanya, kami harap jangan kemana-mana, harap nanti ikuti sesi Rakornas untuk mendapatkan jawaban yang lebih komplit. Dan tidak menutup kemungkinan hadirin yang lain masih ada yang ingin ditanyakan terkait dengan bagaimana dengan pelaksanaan dan hal-hal yang berkaitan tentang manasik umroh. Jadi Rasulullah akan mengatakan malu bertanya sesat di jalan. Makanya hari ini silakan bertanya agar nanti perjalanan di umroh kita tidak tersesat. Oke Bapak Ibu ya, masih ada yang mau ditanyakan silakan agar perjalanan umroh kita lancar, makmur, dan insya Allah tidak ada yang menjaga di hati. Kalau ada yang ditanyakan tentang perjalanan umroh kita buka ya, bincang-bincang tentang tata cara pelaksanaan ibadah umroh. Ustaz Ican, silakan makan-makan dulu Bapak Ibu ya.
Ya, kalau tidak ada lagi pertanyaan, mungkin Bapak Ibu kita akhiri kegiatan sesi awal. Silakan, ada pertanyaan dari belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada kami. Apa sedikit kami mewakili jamaah dari Siwa. Insya Allah kan nanti tanggal 13 ada manasik umroh di Makassar. Kami yang dari jauh tentu kita ikut di situ. Kemudian pertanyaannya, kami kan berangkat tanggal 13 malam tanggal 13 dengan siang acaranya. Ya, yang kami tanyakan tempat istirahat nanti di sana untuk menunggu jadwal ke bandara. Ya, seperti itu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di asrama haji itu kita ada kantor di sana, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi salah satu kantor Aslam Group yang ada di wilayah Indonesia Timur itu kita ada di kompleks asrama haji Siak. Bapak Ibu perlu saya sampaikan, satu-satunya travel yang mendapatkan izin dan berkantor di dalam asrama haji itu kita di asrama ini. Ada kantor di dalam, alhamdulillah. Nah, kemudian di asrama haji itu ada wisma. Jadi ada wisma Roga, wisma Zamzam, wisma, semua banyak wisma-wisma di dalam untuk bisa kita tempati. Jadi jangan khawatir tempat istirahatnya, insya Allah nyaman, aman, terkendali. Saya kira seperti itu ya, insya Allah. Ya, itulah tadi jawaban dari pertanyaan. Masih ada yang ingin bertanya? Ya, mungkin kita akhiri acara kita kepada moderator untuk mengambil sesi penutupan. Dan nanti kita akan lanjut selesai sholat Jumat dengan kegiatan yang spektakuler, akan mengupas tuntas bagaimana melaksanakan ibadah haji dan umroh secara gratis atau berangkat bersama keluarga dengan harga terjangkau, atau kita ingin mendapatkan hasil dari usaha kita tentunya dengan penghasilan bulanan yang fantastis.